Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gorontalo. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya Bapak Siswanto MPD, pengajar praktik Bapak Saiful K. Yusuf SPD, dan saya sendiri Tutin Tenusi SPD CGP Angkatan 8. Dan di kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan guru dari setiap sekolah di lingkungan pendidikan Kecamatan Asparaga yang sudah sempat hadir mengikuti sosialisasi budaya positif. Yang pertama, Bapak Muhajir Tuna SPD, perwakilan dari SDN 1 Asparaga, kemudian Ibu Kepala Sekolah Ibu Rahmiati Tato SPD, SDN 4 Asparaga, kemudian Ibu Lindawati Pakaya, SPD, SDN 8 Asparaga. Yang berikut adalah Fahyudin Jaki, SPD, dari SDN 8 Asparaga. Ervina Ladio, dari SDN 10 Asparaga. Kemudian Andi Eva Amal Saputri, dari SDN 10 Asparaga. Yulistiawati, dari SDN 6 Asparaga. Mariam Tobamba SPD, dari SDN 6 Asparaga. Fatma Rustamuanta'a, dari SDN 6 Asparaga. Dan yang terakhir, Sri Wulandasari Yusuf SPD, dari SDN 6 Asparaga. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yaitu: yang pertama, latar belakang. Berdasarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di sekolah harus menjadikan murid yang memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, semestinya sekolah menjadi tempat aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan budaya positif. Penanaman budaya positif dapat diterapkan melalui pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dan disepakati bersama antara guru dan siswa untuk menumbuhkan karakter dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan aksi nyata yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata yang dilaksanakan yaitu: yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Kemudian tolak ukur keberhasilan aksi nyata yang kedua adalah murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas secara konsisten dan berkelanjutan. Langkah-langkah tindakan aksi nyata yaitu: lini masa tindakan yang akan dilakukan antara lain: 1. Menghadap kepala sekolah dan meminta izin untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif. Yang kedua adalah diskusi bersama rekan sejawat tentang pelaksanaan budaya positif. 3. Sosialisasi budaya positif kepada rekan-rekan guru di lingkungan pendidikan Kecamatan Asparaga. 4. Membuat keyakinan kelas bersama murid. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan dalam melakukan aksi nyata adalah dukungan yang pertama yaitu dari kepala sekolah dan guru untuk menjadi teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Dukungan yang kedua yaitu kerjasama murid dan orang tua dalam penerapan budaya positif di sekolah.
Kegiatan aksi nyata diawali dengan tahapan persiapan kegiatan sosialisasi budaya positif yang bertempat di SDN 6 Asparaga. Yang pertama dilakukan adalah menghadap kepala sekolah untuk mendiskusikan manfaat budaya positif sekaligus meminta izin untuk melaksanakan budaya positif di SDN 6 Asparaga. Kemudian selanjutnya adalah melakukan sharing atau diskusi dengan teman-teman sejawat tentang pelaksanaan budaya positif. Yang terakhir, sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, saya mempersiapkan materi dalam bentuk PowerPoint yang akan dipaparkan nanti pada saat pelaksanaan sosialisasi budaya positif di SDN 6 Asparaga. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelas di kelas 5. Oke, silakan. Tulis satu nama ya. Orang yang berikut menulis nama, kalau nama yang sama silakan bergaris namain nun. Tapi kalau orang yang berbeda silakan lanjut ke nomor 2. Oke, lanjut. Silakan lanjut, ayo. Ayo lanjut, langsung sambung, ayo. Langsung sambung, ayo. Yang sudah selesai kembali ke tempat duduk. Jadi tidak ini mulai. Sekarang kita pilih yang jadi wakil ya, sama seperti tadi. Lanjut. Jadi yang terpilih jadi sekretaris siapa? Akibat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat kelas impian kita. Punya impian di kelas 5 itu seperti apa? Oke, angkat tangan. Coba Ain, kelas impiannya seperti apa? Oke, kelas ya? Terus, apa lagi? Kenapa? Bagus, apa lagi? Aan. Apa?
Kita lihat apa impian kalian di kelas. Apakah saya suka guru yang silakan dikerjakan. Tuliskan impian kamu selama kamu berada di kelas 5. Apa? Masih ditempelkan di papan tulis. Tempel, ayo tempel. Sekarang siapa yang bersedia membacakan satu persatu? Ya. Oke, terus? Ya, kemudian? Bagus. Sekarang yang kedua, oke. Virgi punya warna merah. Virgi baca warna merah. Oke, jadi dari semua yang sudah kamu tuliskan, sudah bagus, sudah ibu tulis di sebelah kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Datang? Sepakat datang tepat waktu? Oke, yang kedua apa? Hanya menghormati guru saja? Kalau teman-teman tidak? Belum dan sesudah? Oke, stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru yang menyempatkan hadir pada sosialisasi budaya positif yang akan kami paparkan. Nah, untuk mengapresiasikan waktu, mari kita membuka sosialisasi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Bapak Fahyudin. Kepada Bapak Fahyudin saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang sempat hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka kegiatan kami dari CGP Angkatan 8 tahun 2023 Angkatan 8 Kabupaten Gorontalo yang hari ini bersosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Sekarang masuk pada berdoa yang kami minta kesediaan dari Bapak Muhajir Tuna untuk memimpin doa sebelum kegiatan hari ini. Ya, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dulu dengan doa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, kita hari ini telah berdoa bersama. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, kita buat kesepakatan kelas untuk kita hari ini, untuk kegiatan kita hari ini. Selain tadi kita awali dengan berdoa, di kelas itu biasanya sebuah kegiatan diawali dengan berdoa. Setelah berdoa, apa sih kegiatan yang selanjutnya yang bisa kita laksanakan? Oke, ya, kita cukupkan untuk sepakati untuk kegiatan kita hari ini. Yakni berdoa, telah kita laksanakan tadi, kita duduk dengan sopan.
sopan, alhamdulillah, saling menghormati, kemudian menyimak materi dengan baik, kerjasama dan hati di silent. Nah, ini yang kesepakatan yang telah kita buat bersama untuk kegiatan kita. Nah, sekarang kita masuk pada materi inti kita hari ini, yakni budaya positif di sekolah. Apa sih itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau kebiasaan yang berpihak pada murid untuk berkembang menjadi pribadi yang berpikir kritis, penghormat, dan tanggung jawab. Budaya adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama, dan keamanan guru dan siswa. Nantinya apa yang disampaikan oleh siswa kita akan tuangkan pada keyakinan kelas yang nanti akan kita sepakati bersama dan kita jalankan. Kalau Pak Hajib ada? Oh, jelas, antusias ya. Di kelas impian saya, siswa di dalamnya merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran tanpa ada paksaan dari siapapun, termasuk dari saya sendiri. Ya, bagus. Nah, untuk depan ini harus kita wujudkan dengan paradigma baru kita melalui kegiatan kita budaya positif dengan keyakinan kelas. Pada awal tahun pelajaran ini kita harus buat keyakinan kelas kepada ibu. Kalau dibawa pasti bisa. Ini kita masuk pada keyakinan kelas. Bagaimana sih caranya membuat keyakinan kelas? Ya, kita bersama membuat keyakinan kelas. Kita akan coba bagaimana caranya. Nanti Bapak dan Ibu hari ini saya perlakukan sebagai siswa. Sementara Anda sebagai satu orang satu, apa saja yang ada di dalam kelas yang harus dicantumkan dalam kesepakatan bersama. Satu, apa saja yang ada, silakan ditempel di papan. Ya, nanti di keyakinan kelas Bapak dan Ibu bikin di kelas masing-masing. Pokoknya apa saja yang tertulis di situ yang bisa nantinya Bapak dan Ibu contohkan. Ya, itu pertama. Ini. Pertama, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Hal yang mereka sampaikan, maka kita pilih dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak dan jangan. Kemudian, guru tidak boleh marah-marah di dalam kelas. Sampaikan materi dengan ramah tanpa memarahi siswa. Bapak dan Ibu, ini kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Kesepakatan kelas ini dia akan berujung pada keyakinan kelas yang akan kita bangun bersama. Apa sih itu keyakinan kelas? Tuangkan dalam disiplin, datang tepat waktu. Selain mengerjakan tugas tepat waktu, apalagi yang tentang disiplin, menyampaikan materi tanpa harus marah-marah. Dalam kami keyakinan kelas ini, mari kita wujudkan bersama. Bapak dan Ibu. Untuk saya keyakinan kelas saya cukupkan sampai di sini. Kita masuk pada materi selanjutnya. Demikian dulu dari saya keyakinan kelas. Akan dipaparkan oleh Ibu Tuti. Kepada Ibu Tuti dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi materi pada hari ini mengenai sosialisasi budaya positif, bagaimana penerapannya di sekolah. Tujuan kami melakukan sosialisasi pada hari ini tidak lain, bukan untuk menggurui teman-teman, tetapi kami hanya mengimplementasikan apa yang kami dapatkan selama mengikuti program pendidikan calon guru penggerak. Kami memberikan praktik baik, kami membagikan, silakan teman-teman terapkan di kelas.
kita akan ubah pola pikir dan paradigma kita. Baik, materi saya hari ini mengenai kebutuhan manusia dan posisi kontrol. Apa hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Di materi saya ada 5 kebutuhan manusia, kemudian 5 posisi kontrol. Yang membutuhkan, yang punya kebutuhan dan keinginan itu bukan hanya saja kita guru, tetapi peserta didik. Maka paradigma baru itu ada yang namanya pembuatan keyakinan kelas. Oke, lanjut Ibu Eva. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bagaimana siswa itu kita terima di lingkungan sekolah, di lingkungan kita saat belajar. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Bagaimana mereka diakui dalam menyampaikan apa yang mereka inginkan ketika mereka belajar di sekolah. Kemudian kebebasan, mereka bebas mengemukakan pendapat mereka tanpa ada intervensi dari guru. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia terakhir yaitu kesenangan. Mereka merasa senang dan nyaman berada di lingkungan kita. Nah, ini teman-teman, menurut teori ya, kebutuhan bertahan hidup atau survival merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu masuk di lingkungan sekolah. Bagaimana kita menerima dan menyayangi siswa atau murid tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang termasuk dalam kebutuhan psikologis anak adalah kebutuhan kebebasan yang tinggi, itu menginginkan pilihan. Mereka mampu memilih dan bebas bergerak, tetapi masih dalam kontrol kita sebagai guru. Kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Untuk kebutuhan ini kita di sekolah memang sangat-sangat perlu, di mana pendidikan kita lebih berpihak kepada murid, kita memberikan kenyamanan sehingga mereka senang bermain tertawa ketika mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Nah, jadi itu mengapa sampai ada keyakinan kelas. Kita memiliki 5 posisi kontrol yang didasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nanti setelah teman-teman belajar 5 posisi kontrol, maka teman-teman akan menyadari seperti apa posisi teman-teman selama ini dalam menangani kasus yang terjadi pada peserta didik. Ini posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Saya tidak percaya kita ada di posisi ini tanpa melihat materinya ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan kepada murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Pernahkah Bapak dan Ibu seperti itu kepada murid? Kata awas selalu menekan, ada ya. Jadi teman-teman, mari kita perbaiki proses pendidikan di lingkungan kita dengan paradigma baru. Mari teman-teman, kita berbenah apa yang baik akan kita terapkan di sekolah. Hukum, ciri-ciri guru penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk menghardik. Silakan diingat-ingat teman-teman, kita review, kita refleksi bagaimana proses kita selama ini sebagai pendidik. Kemudian posisi kontrol yang berikut adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Anak-anak itu kita arahkan, mereka akan merasa bersalah sendiri tanpa harus kita hukum, kita teriaki, kita marahi, ditunjuk-tunjuk. Ini katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ketika mereka terlambat, kita undang ke depan, kemudian kita menyampaikan seperti, bukan silakan kau berbaris tersendiri.
Itu masuk apa? Hukum. Bagus, teman-teman sudah paham ya. Kemudian ada lagi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu sudah termasuk apa ya? Masih termasuk dalam kalimat pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah nadanya suara membelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Mungkin ada yang diusap-usap pundak. Silakan Bu. Pembuat merasa bersalah ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya, anak akan tetap terus melakukan karena dia merasa bahwa guru selalu melindungi. Itu salah satu kekurangan dari posisi merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di sisi positif teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah Bapak. Ayo bantulah Dewi Bapak ya. Ketika kita membutuhkan bantuan, maka kita datang kepada siswa dengan memuji, memelas kepada mereka. Meminta bantuan di sini bukan berarti mengerjakan tugas kita ya teman-teman. Mengerjakan tugas mereka dengan meminta bantuan kepada mereka menyelesaikan tugas, bantulah Bapak. Ketika adik-adik menyelesaikan tugas, maka tanggung jawab Bapak juga selesai. Seperti itu, bukan dalam artian tugas pekerjaan lain. Bisa dipahami kalimatnya? Baik. Posisi kontrol teman, ada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka seperti pada pembuat merasa bersalah tadi. Posisi berikut yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Nah, di pemantau ini ada aturan dan konsekuensi. Aturannya di mana? Di keyakinan kelas. Ketika sudah ada keyakinan kelas, maka ada konsekuensi ketika anak-anak melanggar aturan. Ya. Nah, dalam memberikan konsekuensi kita akan bertanya, peraturannya apa? Jadi mereka akan kembali ke kesepakatan. Oh, saya tidak mengerjakan tugas selesai tepat waktu. Konsekuensinya apa? Itu. Posisi kontrol yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi terakhir manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Artinya guru membantu murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk mencari solusi. Kita tidak menghukum murid, tetapi bagaimana kita membantu murid bertanggung jawab dengan mencari solusi atas kasus yang dibuatnya. Contoh kalimat atau pertanyaan yang dibawakan oleh seorang manajer. Andai kan teman-teman, Bapak dan Ibu jadi seorang manajer, salah satu pertanyaan yang bisa diajukan adalah apa yang kita yakini. Nah, misal dia terlambat datang ke sekolah, kita minta dia menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, di sini ada datang tepat waktu. Nah, siswa itu akan menyampaikan solusinya apa. Namun sebelum ke solusi, kita tanyakan dulu apa yang menyebabkan dia terlambat. Setelah kita ketahui, maka kita akan setelah kita ketahui apa penyebabnya, maka kita akan cari solusi. Di sini posisi kita sebagai manajer. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, guru selalu menghukum. Kemudian apa? Pembuat rasa bersalah. Oke, yang ketiga? Ya, sebagai teman. Yang keempat? Bagus ya, memantau. Yang kelima tadi? Manajer. Terima kasih pendapatnya Ibu Linda. Berarti disesuaikan dengan tingkat kasus ya. Bisa semua diterapkan, tapi tingkat kasusnya disesuaikan. Ada pendapat lain? Baik.
Silakan Bapak dan Ibu terapkan di sekolah. Saya tidak akan mengintervensi Bapak dan Ibu bahwa kita ambil sebagiannya kita buang. Kita sesuaikan dengan kasus. Tapi sebaiknya ketika menerapkan di sekolah, kita fokuskan pada bagaimana memperlakukan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kalau saya simpulkan, kalau saya untuk posisi penghukum nanti jadi bagian terakhir. Ya, kita memfasilitasi bagaimana peserta didik tidak merasa tertekan berada di lingkungan sekolah. Sekolah menjadi suatu tempat yang sangat mereka rindukan untuk mengembangkan bakat dan ilmu pengetahuannya. Mungkin itu penjelasan dari saya 5 posisi kontrol, bagaimana penerapannya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Coba saya sarankan ke moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut kepada materi segitiga restitusi. Nah, sebelum saya melanjutkan, pertanyaan yang pertama, kira-kira apa itu segitiga restitusi? Ada yang tidak tahu? Baru dengar ini segitiga restitusi atau sudah pernah mendengarkan sebelumnya? Berarti baru ini. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, di sini segitiga restitusi di sini yang dimaksudkan adalah ketika siswa melakukan kesalahan. Nah, cara mengatasinya yaitu kita sebagai guru kita tidak serta-merta langsung menyalahkan anak untuk kita tidak langsung menyalahkan anak kenapa dia seperti itu. Nah, pada segitiga restitusi ini dia memiliki 3 tahapan. Ya. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indawati Kakaya SPD dari instansi SD 18 Paraga. Saya salah satu rekan guru dari teman-teman CGP Angkatan 8 Kabupaten Gorontalo. Ya, pada hari ini saya menerima materi tentang sosialisasi budaya positif yang akan kita laksanakan nanti atau kita terapkan nanti di sekolah. Ada beberapa materi atau hal baru yang saya temukan pada hari ini, terutama penguatan keyakinan kelas. Nah, semoga kita dalam menerima materi ini kita akan implementasikan di sekolah kita masing-masing. Dan pada penerimaan materi ini saya merasa bahagia, ya, senang dan gembira karena kita menerima paradigma baru, ya, dengan keyakinan kelas yang tadinya kita buat peraturan kelas. Nah, hari ini kita menerima materi baru yang mungkin hal baru juga untuk saya dan teman-teman yang kelak kita akan rubah yang peraturan menjadi keyakinan kelas. Terima kasih untuk Bapak Ibu CGP. Semoga sukses untuk kedepannya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gorontalo. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup oleh rekan saya, terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang hadir dari beberapa sekolah meskipun hanya berapa orang, tapi sudah mewakili beberapa sekolah, SDN 1 Asparaga, SDN 8 Asparaga, SDN 10 Asparaga, dan SDN 4 Asparaga. Terakhir lebih khusus kepada tuan rumah SDN 6 Asparaga. Terima kasih sudah memfasilitasi kami dalam melakukan sosialisasi budaya positif praktik baik di sekolah masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah pemaparan tadi, kemudian tanya jawab dan refleksi terakhir dari
rekan guru, maka saya mewakili teman-teman akan menutup sosialisasi pada hari ini. Dan mari kita secara bersama-sama menutup sosialisasi kita hari ini dengan membaca hamdalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebentar dari masing-masing kelas akan dibaca. Tahu kenapa Ibu ada undangan ke depan? Mungkin karena saya terlambat. Oh ya, karena datang terlambat ya. Tadi ke sekolah itu ada berangkat hari jam berapa? Jam 7. Nah, hari jam? Kalau di sekolah masuk jam berapa? Oke, jam 7.30. Ya, manusiawi ketika Radit datang terlambat ya. Ibu juga pernah datang terlambat. Ibu di sini tidak akan menghukum Radit, cuma mencari solusi bagaimana supaya besok itu Radit sudah tidak terlambat lagi. Apa DP alasan sampai Radit itu ada terlambat tadi? Kenapa sampai datang terlambat? Saya sedang bersinggah di rumah teman. Oh, lagi bersinggah di rumah teman. Apalagi lagi apa sampai terlambat di apa di rumah teman? Oh, mau pergi ke sekolah sama-sama. Baru kenapa terlambat? Karena sedang bermain di jalan. Oh, berarti lagi ada bermain di jalan. Jadi yang menyebabkan Radit terlambat itu lagi ada bersinggah di rumah teman, mau ajak sama-sama ke sekolah. Ketika di perjalanan lagi ada bermain, jadi sampai ke sekolah apel tadi dan terlambat. Begitu? Oke. Kalau Radit datang terlambat ke sekolah, apakah sudah memenuhi aturan sekolah atau keyakinan kelas? Tidak, karena kenapa? Oh iya, karena terlambat ya, terlambat ke sekolah. Itu artinya Radit apakah sudah memenuhi keyakinan kelas atau peraturan sekolah atau bagaimana ini? Belum, karena Radit datang terlambat. Kira-kira Radit masih ingat apa saja keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa itu? Ya, 3. Oke. Ya, bagus. Radit masih ingat ya. Jadi ada beberapa keyakinan kelas dan salah satunya yaitu datang tepat waktu. Luar biasa ya. Jadi Radit masih ingat apa saja yang jadi keyakinan kelas. Nah, supaya mulai besok-besok Radit tidak mau terlambat lagi. Apa yang Radit mau bikin? Saya akan datang lebih awal. Oke, datang lebih awal. Apa lagi? Bermain dengan teman. Oke, tidak bermain lagi dengan teman berjalan. Kira-kira mulai kapan itu Radit mau bikin? Ya, alhamdulillah, insya Allah mulai besok Radit tidak terlambat. Ibu doakan Radit jadi orang baik, orang sukses, sopan. Insya Allah besok-besok tidak terlambat lagi ya. Oke, silakan Radit boleh istirahat. Akifah, selesai tugas? Belum, Ibu. Kenapa? Saya ngantuk. Oh, ngantuk. Iya. Baik. Oh, kenapa Ibu ada undang ke depan? Kenapa? Mungkin saya belum mengerjakan tugas, Bu. Oh iya. Baik, Akifah, manusiawi ya ketika melakukan kesalahan. Ibu juga pernah ngantuk di kelas, pernah ngantuk saat mengerjakan tugas. Nah, Ibu bertanya, kira-kira kenapa Akifah sampai tidak mengerjakan tugas tadi? Soalnya saya tadi malam ada bermain game, saya mengantuk di kelas. Iya. Oke. Akifah, kalau tidak mengerjakan tugas selesai tepat waktu,
Apakah itu sudah termasuk dalam memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, saya melanggar tidak, Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Oke. Coba Akipa ingat kembali apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Apa saja? Pertama, datang tepat waktu, terus belajar tepat waktu atau mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, luar biasa ya. Akifa masih ingat apa saja jadi keyakinan kelas kita. Nah, sekarang supaya Akifa petugas itu selesai tepat waktu saat pembelajaran, apa yang akan Akifa lakukan? Minta maaf kepada guru. Apalagi? Saya berjanji tidak bermain HP larut malam. Berjanji tidak main HP sampai larut malam. Apalagi? Tugas yang tadi sudah saya kerjakan di rumah dan besok saya kumpulkan. Oke, bagus. Tugas yang tadi akan dikerjakan di rumah dan besok akan dikumpulkan. Nah, baik Akifa, tugasnya besok akan ditunggu, dikumpulkan. Akifa, boleh silakan. Nama saya Panakbar Aditya, siswa kelas 5 SD 6 Asparaga. Saya tadi diundang di depan kelas karena saya terlambat. Tapi saya tidak diikut. Saya dan Ibu Titin mencari solusi agar saya tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akifa Naila Hanafi. Saya kelas 5 di SDN 6 Asparaga. Saya diundang Ibu Tutin ke depan karena tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Tapi saya tidak dihukum karena kami mengerjakan. Kami mencari solusi agar mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih Bu Tutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.